Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ya ikhwah, kita melanjutkan kitab Tauhid dan kitab yang saya jadikan rujukan yaitu kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Kemarin kita telah membahas makna Tauhid dan macam-macam Tauhid. Kemudian penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki. Tidak pula aku ingin mereka memberiku makan. Sesungguhnya justru Allah lah yang memberikan rezeki, ya, yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Di sini Allah menyebutkan, Pak, bahwa hikmah diciptakannya manusia dan jin itu untuk apa? Dan ini bantahan ya terhadap firqah yang meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu itu bukan karena hikmah. Ini jelas pendapat yang batil ya. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa semua perbuatan Allah tidak lepas dari hikmah. Namun terkadang ada yang kita tahu hikmahnya, ada yang nggak tahu. Nah, di sini Allah menyebutkan hikmah menciptakan jin dan manusia itu untuk apa? Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Illa kecuali liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku saja. Pertanyaannya, Pak, Allah menyebutkan bahwa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Terus makhluk yang lain selain jin dan manusia tidak diciptakan untuk ibadah. Hah? Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka apa? Beribadah. Apakah bisa kita pahami dari ayat ini bahwa selain jin dan manusia diciptakan tidak untuk ibadah? Jawab, tidak bisa dipahami seperti itu. Allah menciptakan malaikat untuk ibadah. Allah menciptakan hewan-hewan untuk ibadah. Semuanya. Terus kenapa Allah mengkhususkan jin dan manusia, Pak? Jawabnya, karena untuk jin dan manusia itu diberikan pilihan. Sedangkan yang lain enggak. Yang lain memang harus, enggak ada pilihan. Sudah. Sedangkan manusia, Allah mengatakan apa? Wahadainahun najdain. Kami berikan padanya dua jalan. Jalan ke surga atau ke neraka.
Yang kedua, karena memang Allah menciptakan surga dan neraka untuk dua ini. Hewan, binatang, nggak ada surga dan neraka buat mereka, Pak. Di hari kiamat nanti hewan-hewan itu akan jadi apa? Jadi tanah. Tetap Allah bangkitkan di hari kiamat. Allah kisos mereka. Setelah itu jadilah hewan itu tanah. Ketika orang kafir melihat binatang-binatang jadi tanah, saat itu mereka berkata, ya laitani kuntu turoba. Andaikan aku jadi tanah juga. Malaikat, nggak ada surga dan neraka buat mereka. Jadi surga dan neraka itu hanya untuk dua jenis ini aja, Pak. Jin dan manusia. Maka dari itulah Allah mengkhususkan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Yang lain, naam, ya, yang lain juga diciptakan untuk ibadah. Tapi khusus untuk jin dan manusia beda. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lam dalam li di sini li ta'lil. Untuk memberikan alasan kenapa Allah menciptakan mereka. Maka Allah mengatakan ya bahwa mereka diciptakan untuk alasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin membahas apa itu makna ibadah. Sebetulnya sudah pernah dibahas ketika Al-Usul Salasah, tapi tidak apa-apa. Kita rujuk dalam kitab Fathul Majid ya. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadatu hiya ta'atullah bimtithali ma amarallahu bihi ala alsinatir rusul. Ibadah adalah menaati Allah dengan mempraktekkan perintah-perintah Allah melalui lisan Rasulullah. Ibadah adalah apa tadi? Menaati Allah dengan cara mempraktekkan perintah-perintah Allah melalui lisan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibadah. Wa qala aidan, beliau juga berkata, al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali ya wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Berupa apa? Ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah makna ibadah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup semua yang Allah ridhai dan cintai. Sekarang pertanyaannya, Pak, dari mana kita tahu sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhai? Gak mungkin melalui akal. Gak mungkin melalui apa? Akal. Kita tahu sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhai tentu melalui Rasulullah SAW. Karena yang mendapatkan wahyu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah mengklaim bahwa sesuatu dicintai oleh Allah kalau nggak ada dalil. Jangan pernah mengatakan ini baik kalau nggak ada apa? Keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Itu sudah pernah kita bahas. Kemudian beliau membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim, wa madaruha ala khamsi asyar qaidah. Dan ibadah itu berporos pada 15 kaidah.
Man kammalaha kammala maratibal ubudiyah. Siapa yang menyempurnakan 15 ini, dia telah menyempurnakan ibadah. Wa bayanu dzalik, penjelasannya begini kata beliau. Anal ibadata munqasimatun 'alal qalbi wal lisan wal jawari. Bahwa ibadah itu terbagi menjadi ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Ya. Jadi ibadah terbagi menjadi 3 ini. Ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota apa? Badan. Wal ahkam allati lil ubudiyah khamsah. Sedangkan hukum yang berhubungan dengan ibadah itu 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wa hunna likulli wahidin minal qalbi wal lisan wal jawari. Yang 5 ini berlaku pada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Berarti kalau 3 dikali 5 jadi berapa? 15. Iya. Berarti Pak, sesuatu yang dilakukan oleh hati kita, ada yang wajib? Ada. Ada yang sunnah? Ada. Ada yang mubah? Ada. Tapi kenapa yang mubah disebut ibadah? Apakah mubah itu termasuk ibadah? Bisa bernilai ibadah kalau disertai dengan apa? Niat. Iya. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang makna ibadah. Kata beliau, aslul ibadati at-tadhallulu wal khudu'. Asal ibadah adalah tadallul. Tadallul itu artinya apa? Apa namanya? Uh, Tunduk gitu, Pak. Ya, patuh. Wal khudu', khudu' itu artinya bahasa Indonesia apa ya? Yang enak tuh. Khudu' itu ya merunduk gitu, Pak. Wasumiyat wadha'ifu syar' 'alal mukallafina ibadat li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha khadi'ina mutadzallilina lillahi ta'ala. Tugas-tugas syariat itu disebut ibadah. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan tugas syariat, kita lakukan itu dengan penuh ketundukan kepada Allah. Iya. Makanya kata Ibnu Taimiyah, Pak, disebut ibadah kalau mencakup pertama apa? Khudu. Khudu itu artinya apa? Ketundukan. Watadallul. Penghinaan diri di hadapan Allah. Wal mahabbah dan cinta. Sekarang antum tunduk tapi nggak cinta. Ibadah bukan? Bukan. Antum cinta tapi nggak tunduk. Ibadah bukan? Bukan. Disebut ibadah kalau terkumpul semua ini. Ketundukan disertai dengan apa? Cinta. Sekarang kalau ada orang yang sedang di sisi kuburan, Pak. Dia begitu khusyuknya, ya tunduk di situ. Disertai dengan cinta yang sangat besar dan agung. Itu hakikatnya dia sedang ibadah. Ibadah kepada apa? Kuburan. Ya. Itu makna daripada ibadah. Kemudian kata beliau, wa ma'nal ayah, anna Allah Ta'ala akhbara annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadati. Makna ayat ini adalah bahwa Allah menciptakan jin dan manusia, tujuannya adalah untuk ibadah. Tapi kewajiban kita sebagai seorang manusia, Pak, berusaha supaya aktivitas kita bernilai apa? Ibadah. Jadi jangan dipahami ya, yang namanya ibadah itu sholat, zakat, puasa, baca Quran aja. Ya, akhi, cari nafkah ibadah nggak? Ibadah, akhi. Antum olahraga biar sehat. Kalau sehat kan, alhamdulillah bisa ibadah. Bisa bernilai ibadah juga.
Antum makan biar kuat, biar sehat, menjaga kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi ibadah juga bernilai. Jadi kita jangan memandang ibadah itu sempit gitu loh. Kalau misalnya Allah ciptakan kita untuk ibadah, jadi kita harus ibadah terus gitu. Sholat terus kerjaannya, kapan cari duitnya. Ini orang yang ngomong akibat nggak paham makna apa? Ibadah. Bahkan antum menjimai istri antum aja nilainya ibadah. Rasulullah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan pada kemaluan kalian ada sedekahnya. Dulu ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Apakah seseorang mendatangi istrinya, artinya menjimai istrinya, mencobuima, dapat pahala dari situ? Kata Rasulullah, ya, iya. Ara'aita law wada'aha fi haram, akana alaihi wizrun? Wa kadzalika idza wada'aha fi halal. Bagaimana pendapatmu, kata Rasulullah? Kalau ia letakkan kemaluannya di tempat yang haram, dosa nggak? Dosa. Demikian pula kalau ia letakkan kemaluannya di tempat yang halal, pahala. Tapi bukan berarti, Pak, kita ibadah sama Allah jima mulu, Pak. Makanya para ulama memberikan kaidah, sesuatu yang mubah itu bisa jadi ibadah kalau untuk wasilah. Tapi kalau sudah dijadikan sebagai goyah tujuan, di mana yang mubah ini dijadikan ibadah secara tersendiri, bisa jadi bid'ah. Contoh, ada orang pakai baju terbuat dari kain wol. Lalu dia punya keyakinan bahwa baju yang terbuat dari kain wol itu adalah ibadah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Kita katakan ini bid'ah. Nah, kok bid'ah? Iya, karena Nabi tidak pernah bertakarub kepada Allah dengan memakai baju wol. Bahkan dalam hadis-hadis disebutkan Nabi terkadang bajunya dari kain wol, terkadang Nabi bajunya dari katun, terkadang Nabi bajunya dari bahan yang lain. Nabi tidak pernah mengajarkan supaya kita takarub kepada Allah dengan kain wol, tidak pernah. Ya, jadi sesuatu yang mubah, Pak, itu jadi ibadah kalau dalam rangka wasilah, Pak. Bukan dalam rangka apa? Goyah, tujuan yang dijadikan ibadah secara tersendiri. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir, wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdhur. Dan ibadah kepada Allah hakikatnya adalah dengan menaati Allah, dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Wa dzalika huwa haqiqatu dinil Islam, dan inilah hakikat agama Islam. Mas, jangan tidur, jangan bobok. Dan inilah hakikat agama Islam. Jadi agama Islam itu hakikatnya apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu hakikat agama Islam. Lianna makna Islam, karena makna Islam adalah al-istislam lillahi ta'ala. Islam itu artinya apa sih, Pak? Banyak orang ya memahami Islam artinya dari kata salam, selamat. Jawabnya salah. Memang betul Islam itu selamat pasti. Tapi yang tepat, Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman. Artinya al-istislam. Apa itu? Menyerahkan diri. Jadi hakikat Islam itu apa? Terserah Allah. Ya. Kalau kita berkata terserah Allah aja deh. Allah mau gimana-gimana, saya ikut aja.
Itulah Islam. Beda dengan orang yang mengatakan terserah gue. Gue mau gimana terserah gue dong. Itu bukan Islam. Itu namanya ngikutin hawa nafsu. Tapi ketika seseorang berkata terserah Allah. Nah itulah yang dimaksud dari Islam. Jadi yang diinginkan oleh Islam adalah agar kita menjadi hamba yang siap diatur oleh Allah. Yang pertanyaannya Pak, kita siap nggak sih diatur sama Allah? Mulut boleh berbicara, siap. Tapi dalam prakteknya banyak di antara kita nggak siap, Pak. Kalau ternyata perintah-perintah Allah, qadar Allah nggak sesuai dengan apa? Keinginan kita. Kalau ternyata larangan-larangan Allah ternyata sesuai dengan kepentingan kita. Oh, di situ berat, Pak, berat. Beda dengan orang yang beriman ya. Kalau orang yang beriman, Allah sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Udah. Kami yakin kok semua perintah Allah pasti maslahat. Yakin kok semua larangan Allah itu pasti apa? Mudarat. Orang kalau sudah yakin, Pak, insya Allah Islamnya kuat, Pak. Makanya kekuatan Islam seseorang itu dipengaruhi oleh apa? Keyakinan. Semakin yakin, semakin kuat. Ya. Kita lanjutkan. Kata beliau, kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tadi, surat Az-Zariyat ayat 56, Anallah khalaqal khalqal ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Bahwasanya Allah menciptakan makhluk-makhluknya tiada lain adalah untuk ibadah kepada Allah saja. Faman ata'ahu jazahu atamal jaza. Siapa yang menaati Allah, Allah pasti berikan apa? Pahala, balasan yang terbaik buat dia. Ya. Waman asahu adzabahu asyaddal adzab. Dan siapa yang memaksiati Allah, Allah pasti adab dia dengan adab yang paling keras. Mudah bagi Allah. Wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilaihim. Lalu Allah mengabarkan bahwa Allah nggak butuh sama manusia, sama ibadah mereka. Makanya Allah menyebutkan setelah itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus setelahnya apa? Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak ingin mereka memberiku makan, tidak pula ngasih aku rejeki. Artinya Allah nggak butuh sama mereka. Allah nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak. Allah nyuruh manusia ibadah itu bukan karena Allah butuh ibadahnya kita, bukan. Allah menyuruh kita ibadah bukan karena Allah mengambil keuntungan dari ibadah kita, enggak. Tapi ibadah itu untuk siapa? Untuk kita sendiri. Amal soleh yang kita lakukan menguntungkan Allah? Enggak. Allah enggak diuntungkan dengan amal soleh. Tapi amal soleh yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ingat, ini untuk kita sendiri. Allah berfirman, In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falah. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu buat kalian juga. Dan jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu juga untuk kalian. Allah gak dirugikan dengan dosa kita. Dan gak diuntungkan dengan dosa kebaikan kita. Makanya dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman apa? Ya ibn Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum, insakum wa jinnakum, kanu ala atqa rajulin wahidin minkum, ma zada fi mulki syai'a. Hai anak Adam, kalaulah generasi awal sampai generasi akhir kalian, seluruh manusia, dari semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua bertakwa. Semua apa? Bertakwa. Maka itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun juga.
Walau anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Kalaulah generasi awal sampai akhir kalian, dari semenjak zaman Nabi Adam sampai jam hari kiamat, jin dan manusia semuanya, ternyata semuanya berbuat maksiat kata Allah, itu pun tidak mengurangi sama sekali kerajaan. Nggak mengurangi, nggak mengaruh, nggak ngaruh. Jadi kalau kita memaksiati Allah, emang Allah merasa dirugikan dengan maksiat? Enggak. Yang rugi kita. Yang rugi kita. Ya akal Islam. Azan ya Allah. Ya. Ini saudaraku sekalian. Azan ya Allah. Ya. Maka Allah mengatakan, Bal humul fuqara ilaihi fi jami'i ahwalihim. Justru manusia itu yang fakir kepada Allah. Yang butuh kepada Allah. Ya. Allah nggak butuh sama kita, enggak. Wa huwa khaliquhum wa raziquhum. Karena Allah yang menciptakan mereka dan yang memberikan mereka rejeki. Ada di antara antum yang berani berkata, saya nggak butuh rejeki Allah. Satu detik aja. Satu detik aja kita nggak butuh rejeki Allah. Nggak mungkin. Oksigen tiap hari kita rejeki dari Allah. Ya. Mata kita rejeki dari Allah. Telinga kita rejeki dari Allah. Mulut kita semua Allah yang ngasih. Kita bisa makan, bisa minum, alhamdulillah. Rezeki Allah itu nggak pernah putus-putusnya, Pak, datang kepada kita, Pak. Siapa di antara kita ya, akhi, yang merasa tidak butuh kepada rezeki Allah? Semua kita butuh masalahnya. Tapi aneh kan ya? Anehnya kenapa, Pak? Anehnya orang tuh semakin banyak dikasih rezeki, kok malah semakin sombong sama Allah. Harusnya kan semakin dikasih banyak rezeki, harusnya apa? Semakin terima kasih itu sama Allah. Ini enggak. Untuk melihat orang-orang yang kaya raya, Pak. Rumahnya mewah, megah, ya, mobilnya miliar. Antum lihat mereka nggak peduli sama Allah. Padahal mereka tiap hari butuh sama rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan Islam. Ini akhi, ya. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menafsirkan ayat tadi, "Illa li'amurahum an ya'buduni wa adwahum ila ibadati." Tidaklah aku ciptakan dan jin dan manusia kecuali agar aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku, ya, dan agar mereka senantiasa merealisasikan ibadah dalam hidup mereka. Berkata Imam Mujahid, "Ail illa li'amurahum wa anhahum." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar aku memberikan kepada mereka perintah dan larangan. Jadi Pak, Allah punya perintah, Allah punya apa? Larangan. Kalau Allah tidak ngasih perintah, nggak ngasih larangan, artinya apa, Pak? Artinya kita diciptakan sia-sia. Dan nggak mungkin Allah menciptakan manusia sia-sia. Makanya Allah mengatakan, ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu aja sia-sia? Kata Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat itu. Ay la yu'mar wa la yunha. Artinya nggak dikasih perintah dan larangan. Nggak mungkin. Negara mana, Pak, yang nggak ada peraturan?
Ada? Ada negara yang nggak punya peraturan? Nggak ada. Yang namanya pemimpin, presiden, pemerintahan manapun pasti ada perintah dan larangan. Nih ada aturan-aturan. Hei rakyat, kamu harus ikut aturan. Aturannya harus begini, 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 begini. Ada larangan, nggak boleh gini, 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 gini. Itu pasti, Pak. Semua negara pasti ada itu. Setiap perusahaan pasti ada aturan. Perusahaan mobil. Ini mobil isinya bensin. Jangan dikasih solar ya. Sama antum kasih solar. Rusak nggak, Pak? Rusak. Mobil solar dikasih bensin. Rusak. Demikian pula manusia. Kita diciptakan oleh Allah dan pasti manusia itu harus mengikuti aturan penciptanya. Seperti halnya mobil, apapun harus mengikuti aturan apa? Yang membuatnya kan gitu. Yang paling tahu tentang aturan buat manusia siapa? Yang membuat manusia, yang menciptakan manusia. Maka Allah turunkan Pak aturan-aturan kepada kita. Diperintah sama dilarang. Cuma kan banyak manusia Pak, pengennya bebas. Saya pengen bebas dah. Padahal sebetulnya manusia itu tidak mungkin bebas. Kalau dia tidak diatur oleh Allah, pasti diatur oleh apa? Setan dan hawa nafsunya. Itu pasti sudah Pak. Antum lihat. Saya ini terkadang heran ya. Kalau di Cibubur tuh di jalan tuh Pak, banyak pemuda-pemuda yang anting-anting gitu kan. Rambutnya nggak karuan, bahkan sampai nggak mandi berhari-hari Pak. Kata mereka, kita mau bebas. Kita bingung, bebas ngapain gitu. Ya. Apakah dengan cara seperti itu dia tidak selamat dari kematian? Apakah dengan cara seperti itu ya dia akan mendapatkan kebahagiaan? Tidak, abadan. Ini hakikatnya dia tuh pengen bebas ngikutin hawa nafsu. Kok dia lebih ridho diatur oleh hawa nafsunya daripada diatur oleh penciptanya. Subhanallah, akal Islam, azan ya Allah wa ya. Makanya kasihan kita ngelihat orang-orang seperti itu, Pak. Ya. Kebebasan yang hakiki itu bebas untuk menaati Allah. Kenapa? Karena itu fitrah kita memang. Fitrah manusia itu adalah menaati penciptanya. Dia tidak akan pernah bahagia kecuali dengan mengenal penciptanya. Mendekat dengan penciptanya. Saat itu pasti dia akan bahagia. Tentram dan tenang hidupnya. Ya. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa ya. Kita lanjutkan akhwat Islam, azan ya Allah wa yakum. Ya. Kata beliau, wahadil ayat tushbihu qawlahu ta'ala. Dan ayat ini mirip dengan firman Allah yang lain. Dalam surat An-Nisa ayat 64. Allah berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Tsumma qad yuta'u wa qad yu'sa. Tapi ternyata secara kenyataan ada yang taat, ada yang maksiat. Wa kadzalika ma khalaqahum illa liibadati. Demikian pula Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah. Tapi di antara manusia ada yang ibadah, ada yang tidak mau apa? Ibadah.
Ya. Nah, saudaraku sekalian, azan ya Allah. Maka ya, akhi, kita harus selalu ingat, sadari, Pak, untuk apa kita hidup di dunia ini, Pak. Kita ini manusia tidak akan hidup lama di dunia. Dunia ini sementara. Paling banter berapa tahun sih kita hidup? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, dah selesai. Setelah meninggal, memang kita bakalan istirahat. Belum tentu, Pak. Kalau orang yang beriman dan beramal soleh waktu hidupnya, iya betul. Kematian itu istirahat buat dia. Tapi orang yang banyak berbuat dosa, memaksiati Allah, aduh Pak, repot di kuburannya tuh Pak. Ya, sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersama para sahabatnya. Lalu lewatlah jenazah muslim, mukmin. Apa kata Rasulullah? Mustarih. Dia istirahat. Tak lama kemudian lewat jenazah orang kafir. Apa kata Rasulullah? Mustarahmin. Dia diperistirahatkan darinya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya? Kata Rasulullah, orang beriman apabila meninggal, ia istirahat dari lelahnya dunia dan kepenatannya. Sedangkan orang kafir kalau meninggal, maka para hamba negeri-negeri beristirahat dari keburukannya. Subhanallah, saudaraku sekalian, azan ya Allah. Nah ini, jadi yang kita pikirkan sekarang gimana merealisasikan ibadah kepada Allah sebaik mungkin. Dan itulah letak kesempurnaan manusia. Manusia itu sempurna jika ia benar-benar merealisasikan ibadah kepada Allah. Tapi ketika manusia menyimpang dari tujuan hidupnya, maka dia menjadi hamba yang apa? Yang rusak Pak, hidupnya. Kan melihat ya, ya orang-orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala tidak peduli halal dan haram. Ya, baik, sudah Isya. Bagi yang mau bertanya, insya Allah setelah adzan. Nah, contoh suatu yang mubah jadi wasilah itu gimana ya Ustadz? Contohnya gini tadi, kita makan. Kemudian kita niatkan dari makan supaya jadi wasilah agar bisa ibadah lebih enak. Iya, itu namanya wasilah, Pak. Jika seorang berniat saya mencari nafkah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, apakah ini bisa jadi jatuh bid'ah? Tidak. Kenapa? Karena mencari nafkah itu memang diperintahkan oleh Allah. Allah yang nyuruh kok. Ya. Allah mengatakan wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kalian telah selesai sholat Jumat, silahkan bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Allah. Maksudnya cari nafkah. Cari nafkah disuruh sama Allah. Ya. Maka kalau kita mencari nafkah dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah, apalagi seorang laki-laki ya punya kewajiban mencari apa? Nafkah, itu jadi takarub kepada Allah. Makanya Ibnu Abbas berkata apa? Thalabul halal jihad, mencari rezeki yang halal termasuk jihad. Ya, kita beribadah di latar belakangi perasaan gak enak sama Allah yang sudah ngasih kita ini dan itu. Perasaan ini benar apa salah? Salah, Pak. Ya, kita beribadah itu karena kita sadari itu kewajiban kita, bukan karena nggak enak.
Sebab kalau misalnya antum latar belakangnya begini nggak enak karena Allah sudah ngasih. Ketika Allah nggak ngasih, antum nggak ibadah lagi tuh Pak. Iya. Saya udah doa sana sini, kok Allah nggak ngasih-ngasih. Udahlah, saya nggak ibadah lagi. Jangan. Kita ini beribadah kepada Allah dalam segala situasi. Saat senang ibadah, saat susah tetap ibadah. Saat dikasih sama Allah nikmat ibadah, saat ternyata Allah kasih rejeki seret, tetap ibadah. Makanya ya, kita beribadah itu karena memang sudah kewajiban kita sebagai seorang hamba. Pak. Allah ciptakan manusia memang untuk ibadah. Tujuan kita itu. Ya. Boleh nggak sih minum dan makan sambil berdiri? Jumhur ulama mengatakan bahwa minum sambil berdiri itu hukumnya makruh. Dan kaidah mengatakan sesuatu yang makruh boleh kalau dibutuhkan. Iya. Sementara sebagian ulama mengatakan minum sambil berdiri hukumnya haram. Kenapa? Karena berdasarkan hadis yang melarang. La yashrabanna ahadukum wa huwa qa'im. Janganlah seseorang sekali-kali minum sambil berdiri. Ya. Faman syariba qa'iman falyastaqi. Dan siapa yang minum sambil berdiri hendaklah dimuntahkan. Tapi masalahnya ada hadis-hadis lain yang sahih juga, Pak. Bahwa Rasulullah SAW pernah minum air zam-zam di sisi Ka'bah berdiri. Ya. Dan sebutkan dalam hadis yang sahih juga, Rasulullah minum di mana? Di rumahnya. Beliau mengambil bejana air yang tergantung di dinding rumahnya. Lalu beliau pun minum sambil berdiri. Dan tentu hadis-hadis seperti ini tidak mungkin dibuang begitu aja, Pak. Makanya dalam hal ini pendapat jumhur yang paling kuat. Bahwa minum sambil berdiri itu hukumnya apa? Makruh. Dan sesuatu yang makruh boleh kalau memang dibutuhkan. Kenapa Rasulullah minum air zam-zam di sisi Ka'bah sambil berdiri? Kenapa nggak nongkrong aja seperti halnya kita? Kadang kan kita kan karena nggak ada tempat duduk, nongkrong. Ya. Ternyata Rasulullah malah berdiri. Mungkin antum akan berkata, wah Rasulullah kok nggak sesuai sunnah? Loh Rasulullah yang menyunahkan. Ya. Rasulullah yang jadi patokan sunnah. Ya. Jadi pendapat yang sahih bahwa minum sambil berdiri itu makruh. Namun makruh itu boleh saat dibutuhkan. Sama halnya dengan makan. Ya. Makan pun demikian. Makanya ada riwayat-riwayat yang sahih bahwa para sahabat pernah Pak dalam perjalanan peperangan mereka makan sambil jalan. Iya. Yang seperti ini nggak masalah. Orang yang mengkampanyekan Islam Nusantara ini masuknya apa ya Ustadz? Syirik apa bid'ah? Ya. Apa maksud Islam Nusantara? Kita pengen tanya dulu Pak. Kalau maksudnya Islam Nusantara artinya Islam itu harus disesuaikan dengan kebudayaan di Nusantara. Maka kita tanya dulu kebudayaannya yang kayak gimana. Karena kebudayaan Nusantara itu ada yang sesuai dengan syariat, ada yang nggak sesuai dengan syariat. Sekarang kalau kebudayaannya berbau syirik gimana? Contoh misalnya bikin sesajen. Itu kan jelas berbau syirik. Apakah kemudian sesajen mau di-Islam-Islamkan? Ya nggak mungkin, karena sesajen sudah jelas syirik bertabrakan dengan apa? Tujuan diutusnya Rasulullah SAW, tujuan disyariatkannya Islam itu sendiri.
Karena Islam itu, Pak, tidak menolak budaya sama sekali, tidak pula menerima sama sekali. Budaya boleh dalam Islam, syaratnya satu, ya, tidak bertabrakan dengan pokok-pokok akidah Islam. Kalau bertabrakan dengan pokok-pokok akidah Islam, budaya harus mundur. Makanya ya ketika kita berdakwah kepada tauhid, kita malah dituduh anti NKRI, Pak. Anti budaya. Kita katakan siapa yang anti budaya? Ya, kita nggak pernah mengatakan pakai baju batik nggak boleh, silahkan. Itu budaya kita dan tidak bertabrakan dengan syariat. Pakai sarung, silahkan itu budaya kita. Ya, maka Syekh Utsaimin mengatakan baju yang sesuai dengan sunnah adalah mengikuti adat kebiasaan masing-masing. Berarti kalau orang Indonesia sunnahnya apa? Ya pakai kebudayaan masing-masing. Selama kebudayaan itu tidak bertabrakan dengan Islam. Karena kan di Indonesia ini sukunya banyak, Pak. Nah kalau sekarang suku Asmat cuma pakai cawat doang, gimana? Nggak mungkin, kan? Makanya dari itulah kita berkeyakinan bahwa yang menjadi patokan tetap syariat Allah Azza wa Jal. Karena yang menciptakan manusia seluruhnya siapa? Allah. Berarti kewajiban seluruh manusia tanpa terkecuali tunduk kepada perintah Allah penciptanya. Ya, memangnya yang menciptakan kita nenek moyang? Bukan. Yang akan mematikan kita nenek moyang? Bukan. Yang akan menghisap nanti pada hari kiamat siapa? Nenek moyang? Enggak, nenek moyang bakal dihisap sama Allah. Ya, ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Apakah setiap hamba yang beriman apabila meninggal dijamin masuk surga kalau dia mati di atas tauhid? Kalau ia meninggal di atas tauhid, sudah pasti masuk surganya, Pak. Itu udah pasti, sudah. Dapat jaminan. Tapi kalau ia matinya, wafatnya di atas syirik, dan syiriknya syirik besar, jangan harap masuk surga. Karena Allah haramkan ya surga atas orang-orang yang berbuat syirik. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah, faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga buat dia. Iya. Masalahnya kebanyakan manusia itu lupa tentang dirinya, Pak. Lupa kalau dirinya itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Iya. Jika akhwat sholat berjamaah, tapi imamnya nggak sejajar dengan makmum, sholat berjamaahnya sah-sah. Ya, karena kata para ulama, untuk kedudukan imam bagi akhwat ada dua. Yang pertama, sejajar. Dan yang kedua, boleh imam seperti hanya laki-laki. Itu di depan. Itu tidak mempengaruhi keabsahan sama sekali. Baik, semua sudah dijawab. Alhamdulillah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.